Bismillah, saya akan mulai untuk yang pengantar dari produk dan layanan lembaga keuangan non-bank. Di sini, untuk awal kita akan belajar tentang lembaga keuangan terlebih dahulu. Kemudian pertemuan berikutnya adalah tentang bank. Untuk lembaga keuangan ini dia berfungsi sebagai intermediatori atau penengah antara masyarakat yang mempunyai dana dengan masyarakat yang tidak mempunyai dana. Kemudian di sini lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 98. Namun, setelah itu muncul Undang-Undang RI tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS atau Lembaga Penjamin Sementara. Nah, OJK dengan LPS ini mereka adalah lembaga keuangan independen yang mereka di sini sebagai partner atau kolega bagi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ini adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Penyimpanan misalnya kayak kita suka ke bank untuk nyimpan tabungan, lalu bank juga berfungsi sebagai mereka melayani pembayaran, misalnya bayar listrik, bayar air, bayar tagihan GoPay atau apapun itu. Lalu pemberian dana. Jadi mereka juga memberikan dana, misalnya kamu punya UMKM butuh dana, kamu bisa pinjam ke bank. Atau membeli rumah, kamu juga bisa minta bantuan ke bank. Kemudian di sini pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Lembaga keuangan bank terdiri dari 3, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral ini dia punya tugas dan tanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara. Bank Sentral untuk di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kemudian ada Bank Umum. Bank Umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum ini seperti Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, BCA. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR ini ditujukan untuk orang-orang di daerah terpencil yang belum secara maksimal terjangkau oleh layanan bank umum. BPR atau BPRS, mereka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi bisa berupa tabungan, bisa berupa deposito berjangka, atau lainnya. Nah, lembaga keuangan ini lebih terbatas proses bisnisnya karena mereka, si BPR ini, itu mereka nggak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian kita masuk ke lembaga keuangan non-bank. Ialah sebuah badan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, lalu menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Nah, jadi di sini lembaga keuangan non-bank itu tidak melakukan penghimpunan dana langsung dari masyarakat. Tidak seperti bank. Kalau bank kan mereka menghimpun dana langsung dari masyarakat. Kalau si lembaga keuangan non-bank ini mereka menghimpun dananya dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan non-bank itu ada banyak, di antaranya financial technology. Financial technology ini atau fintech yang kegiatannya salah satunya memberi pinjaman online. Lalu ada perusahaan kartu plastik atau kartu kredit, lembaga dana pensiun, perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan, penyediaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur. Lalu ada modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura ini adalah perusahaan yang melakukan investasi di mana investasi tersebut memiliki resikonya itu tinggi. Lalu pasar modal, kemudian ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing,
pegadaian, pasar uang atau valuta asing, lalu perusahaan anjak piutang atau invoice factoring, yaitu tindakan pembiayaan dengan melakukan pembelian piutang perusahaan. Kemudian ada perusahaan asuransi dan koperasi. Untuk di mata kuliah ini, koperasi tidak kita jelaskan karena koperasi itu kita udah ngerti lah ya kalau koperasi. Karena dari SMP juga kalian pasti udah belajar tentang koperasi. Kemudian, lembaga keuangan bank dan LKNB dan non-bank, apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah dari ragam produk yang ditawarkan. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya adalah mereka sama-sama menggerakkan perekonomian suatu negara dengan melakukan aktivitas ekonomi yang menguntungkan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, kalau yang perbedaannya itu adalah kalau kegiatan utama si pihak perbankan itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan utama dari lembaga keuangan non-bank itu mereka lebih banyak dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Oke. Nah, agar aktivitas lembaga keuangan dalam mencari keuntungan itu berjalan secara sehat, tidak melanggar ketentuan hukum, tidak melanggar undang-undang, tentunya perlu adanya suatu lembaga pengawas terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, lembaga pengawas ini itu adalah lembaga keuangan independen yang dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta penjamin kegiatan lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Yaitu di sini ada OJK dan LPS. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Lalu untuk LPS, ialah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sekarang kita masuk ke uang dalam ekonomi. Uang dalam ekonomi itu untuk fungsi asli uang, saya yakin kalian udah pernah belajar tentang uang ini. Jadi fungsinya adalah sebagai alat tukar, satuan hitung sebagai alat penyimpan nilai, fungsi turunannya pembayaran yang sah dapat diterima semua orang. Kemudian juga bisa sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat untuk pemindah kekayaan. Syarat-syarat utang, dia punya nilai yang tinggi, dijamin keberadaannya oleh pemerintah, lalu tahan lama, seragam, dan tidak langka. Kemudian jenis-jenis uang, jenis-jenis uang itu ada uang kartal dan juga uang giral. Nah, untuk time value for money, ini adalah salah satu dari teori nilai uang. Di sini harusnya time value of money. Jika Anda memiliki, contohnya ya, jika Anda memiliki uang 1 juta di bank dalam bentuk tabungan dan memperoleh bunga 10% per tahun, maka berapa banyak uang Anda di tabungan setelah 1 tahun? Cara menghitungnya adalah future value, yaitu nilai uang untuk yang di masa depan sama dengan present value, yaitu nilai uang sekarang dikali kurung buka 1 plus R. R di sini adalah tingkat suku bunga. Jadi cara menghitungnya adalah nilai yang sekarang, misalnya kita pengen tahu kalau 1 juta sekarang berarti tahun depan nilainya berapa sih? Nah, dimasukin, ini 10%-nya jadi 0,1, lalu dapatlah 1.100.000. Berarti kalau uang yang sekarang nilainya 1 juta, tahun depan nilai dari uang tersebut, nilai dari 1 juta itu akan menjadi 1.100.000. Untuk pengertian dari time value of money ini adalah konsep bahwa uang yang tersedia pada saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena potensi kapasitas penghasilannya. Nah, dengan teori ini, dengan adanya teori ini, maka hadirlah sistem bunga dalam ekonomi. Seperti itu. Jadi makanya kalau kita kalau nabung itu lebih mending di bank karena
Kalau ditabung di rumah, nilai uangnya 1 juta sekarang, ya tahun depan ya dia bakal tetap 1 juta. Tapi kalau misalnya kita ke bank, itu kan ada bunganya dan itu bakal bertambah. Nah, sekian untuk yang pertemuan kali ini. Ada beberapa pertanyaan di Spada, silakan kalian kerjakan. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.